Oke, kita simak ceritanya episode pertama. Kebohongan Aris dan sosok Lydia. Aris dan Kinan mulanya merupakan pasangan bahagia. Mereka mengadakan acara 7 bulanan. Namun, seorang wanita yang merupakan rekan kerja Aris dan teman Kinan, sesama orang tua murid di sekolah, yakni Miranda, tidak hanya hadir sebagai tamu acara mereka, tapi seolah hadir di rumah tangga mereka pula. Suatu saat, Aris meminta izin pada Kinan untuk pergi ke Bandung bersama teman-teman kerjanya. Aris berencana booking hotel untuk finalisasi proposal. Aku besok lusa ke Bandung. Rame-rame sih sama anak-anak. Kita rencananya booking hotel di sana, mau finalisasi soal proposal. Namun ternyata berbohong. Kebohongan Aris mulai tercium dari aroma parfum wanita yang menempel pada bajunya hingga puncaknya. Kinan menemukan anting-anting yang persis dimiliki Miranda. Kinan akhirnya membuntuti Miranda sampai kamar hotel. Namun, sosok yang dicurigai ternyata bukanlah Miranda. Aris pun ternyata pergi menemui wanita yang bernama Lydia. Di episode kedua, anting-anting yang ditemukan di saku Aris rupanya hadiah untuk Lydia, bukan milik Miranda. Aris seketika panik dan cepat-cepat mengubah situasi seolah anting tersebut adalah hadiah untuk Kinan. Di kesempatan berbeda, Miranda menuding Aris selingkuh lantaran Kinan membuntuti Miranda hingga kamar hotel. Namun Aris tak menjawabnya. Tak sampai situ, di episode ini Kinan dan Lydia tak sengaja bertemu. Kala itu, Aris dan Kinan sedang pergi ke mall guna membeli kado untuk sahabatnya. Tanpa sengaja, Lydia, Kinan, dan Aris bertemu dalam sebuah toko perhiasan. Di kesempatan tersebut, Kinan belum menyadari bahwa selama ini Lydia lah yang menjadi selingkuhan Aris. Lanjut ke episode ketiga, Kinan stres saat hamil. Kecurigaan Kinan yang tadinya sempat mereda kini makin bertambah akibat ketiga sahabatnya, termasuk Lola, turut merasa ada yang aneh dengan Aris belakangan ini. Suatu ketika Aris pergi ke klub malam bersama 3 temannya. Ternyata Lola pun pergi ke klub yang sama dan terkejut melihat Aris di sana. Ia pun memata-matai Aris namun hasilnya nihil. Sementara itu, di usia kehamilan keduanya yang tua, Kinan diperingatkan dokter bahwa ia memiliki tekanan darah tinggi. Tensinya Kinan itu tinggi. Sekarang lagi dipantau. Oke. Kalau masih ada pemburukan, mau tidak mau harus diterminasi. Sepulang kerja, Kinan pun meminta Aris untuk menjemputnya. Akan tetapi, Aris malah pergi temui Lydia dan tidak menerima panggilan Kinan. Kinan pun mendadak stres. Ia kemudian membuatnya jatuh pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit ditemani Raya, anak pertama mereka. Episode keempat, Atun dan Lesti ART Kinan yang setia berhasil menghubungi Lola dan Dita untuk membantu Kinan yang tak sadarkan diri di rumah sakit. Keadaan memanas karena Aris tidak dapat dihubungi. Aris baru muncul setelah ia selesai memadu kasih dengan Lydia. Riz, bangsat lo. Kinan pun telah melewati masa krisisnya. Persaingan pun muncul jelas di antara Aris dan Andre, sahabat Kinan yang sebenarnya menyimpan rasa pada Kinan sejak masa mereka berkuliah dulu. Dalam masa pemulihannya, Kinan berhasil menemukan kesempatan untuk mengecek handphone Aris. Ternyata Aris sempat memblokir nomor Lydia sebelumnya. Kinan pun harus gigit jari. Akan tetapi, usaha Kinan akhirnya berbuah manis. Ia berhasil mendapatkan nomor telepon yang ia curigai adalah milik simpanan Aris, yaitu Lydia Danira. Kinan berusaha untuk mencari akun media sosial Lydia, tapi tidak mendapatkan hasil yang berarti. Akhirnya, Kinan meminta tolong Atun untuk menghubungi nomor telepon tadi.
Emosinya kembali tersulut ketika suara perempuan terdengar di ujung penerima. Halo? Sementara itu, Brandon, anak dari Miranda, tak sengaja melukai Raya di sekolah. Sekolah pun mengusulkan Brandon untuk mengikuti sesi terapi. Tanpa pilihan lain, Miranda akhirnya mendaftarkan Brandon ke pusat psikologis anak. Secara kebetulan, Lydia bekerja di pusat tersebut sebagai terapisnya. Ketika Miranda kembali ke kantor, ia terkejut saat memergoki Lydia keluar dari mobil Aris. Aris tidak kalah terkejutnya, namun kekagetan Aris bertambah saat Kinan dan Raya muncul mendatangi kantornya. Di episode kelima, Lola akhirnya mengetahui identitas perempuan yang dekat dengan Aris setelah menelusuri media sosial. Sambil frustasi dan menangis, Kinan menjatuhkan figura fotonya berdua dengan Aris. Sementara, cuplikan lainnya memperlihatkan Miranda yang memperingatkan Lydia bahwa ia juga sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Aris usai memergokinya di lahan parkir. Miranda mengancam jika Lydia membuka aibnya, maka Miranda tak segan membuka aib Lydia. Lydia pun akhirnya mengatakan pada Aris bahwa perselingkuhannya itu membuat perasaannya tak enak. Statusnya menjadi orang ketiga semakin terancam setelah diketahui Miranda. Namun Aris kembali meyakinkan Lydia bahwa ia mencintainya. Wah, sepertinya semakin menyulut emosi ya. Episode ke-6-nya, Kinan sudah mulai mengetahui identitas Lydia. Sebelumnya, Kinan meminta bantuan sahabatnya Lola untuk menyelidiki nomor yang mencurigakan di handphone Aris. Dengan berdalih bahwa temannya yang sedang mempunyai masalah, Lola pun berhasil melacak identitas dan informasi dari nomor tersebut. Dengan berat hati, Lola menyebutkan bahwa nomor itu punya Lydia. Dan terlihat di akun media sosial miliknya, Aris juga duduk berada di samping Lydia dan Mira. Aris yang masih mempertahankan rumah tangganya bersama Kinan membuat Lydia menjadi nekat. Lydia tiba-tiba mendatangi kediaman rumah Aris. Di balik pintu, mobil Lydia memperhatikan Aris sambil menelponnya. Nekat banget nih cewek. Aris kaget kedatangan Lydia. Dengan perasaan was-was, Aris pun berusaha tenang agar tidak ketahuan Kinan istrinya. Lydia ingin mengetahui kebahagiaan keluarga Aris yang tetap mempertahankan rumah tangganya itu. Kesabaran Kinan terhadap Aris habis saat semua bukti dan informasi sudah terkumpul dengan jelas. Aris tidak bisa berkata-kata saat Kinan marah besar dan mengetahui Lydia. Ketika Kinan menginterogasi Aris, Aris menyangkal semua tuduhan Kinan. Dasar laki-laki pengecut. Kinan sangat kecewa terhadap Aris. Aris meminta maaf kepada Kinan. Namun Kinan enggan mendengarkan perkataan Aris. Aris sangat menyayangi Kinan. Sayang kok selingkuh. Dalam hati di sisi lain, Aris tidak mau melepaskan Lydia. Egois banget jadi laki-laki. Aris mengunjungi Lydia di apartemennya. Aris nampak jengkel saat dia melihat Lydia bersama teman lelakinya. Lydia mengaku kalau laki-laki itu hanya sebatas rekan kerja. Di sisi lain, Lydia tampaknya akan berusaha agar rumah tangga Aris tidak hancur karena dia. Akankah Lydia benar-benar rela melepaskan Aris untuk Kinan dan keluarganya? Di episode ke-7 ini menceritakan tentang pemakaman anak kedua Kinan dan Aris bernama Reno berlangsung kelam. Kinan yang tersakiti lebih memilih untuk bersandar pada sang ibu Farida. Di antara tamu yang berkabung saat itu hadir Lydia dengan rombongan guru dari sekolah raya. Tanpa diduga, Kinan memeluk Lydia terlebih dahulu. Pada bagian lain, Kinan terus mendiamkan Aris hingga suatu hari Aris mengusulkan agar kamar bayi
lebih baik dibereskan. Mendengar usulan itu, Kinan naik pitam sampai ia kembali menunjuk Aris dan perselingkuhannya. Tapi kali ini Aris berbalik marah dan menyalahkan Kinan. Dengan kondisi yang sudah terkoyak, saat itu Kinan mendesiskan harapannya atas kematian Aris, bukan Reno. Yang seharusnya ada di sini ngomong sama aku itu Reno, bukan kamu. Seharusnya aku bisa milih siapa yang harusnya mati duluan, tau gak? Aris pun merasa terserang oleh kalimat Kinan itu dan memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke apartemen wanita selingkuhannya Lydia. Sementara itu, Kinan mengobrak-abrik kamar bayi sebagai bentuk luapan emosinya. Ditinggal pergi begitu saja oleh sang suami pengecut, Kinan yang masih dipenuhi amarah memilih untuk lanjut memata-matai Aris menggunakan aplikasi pesan dari handphone Aris yang kemudian dihubungkan ke laptopnya. Betul saja, Kinan akhirnya bisa dengan mudah mendapatkan bukti pesan-pesan bernada menggoda yang bergantian dikirim antara Aris dan Lydia. Episode ke-8. Pada episode sebelumnya, Kinan telah berhasil menjebak Aris dan Lydia bertemu bersama di hadapan Kinan. Mereka bertemu di sebuah restoran yang sudah Kinan rencanakan sebelumnya. Aris dan Lydia kaget karena Kinan sudah sejak lama mengetahui hubungan mereka. Oke guys, sampai di sini dulu kisah cerita yang sangat-sangat menguras emosi. Tunggu episode-episode berikutnya. Pesan saya, jadi perempuan itu sebisa mungkin mandiri finansial. Jadi sewaktu-waktu suami pergi meninggalkan kita atau direbut pelakor, kita nggak usah pusing. Agar kita tetap bisa hidup aman, nyaman, tentram bersama anak-anak dengan hasil kerja keras kita. Dari sini bisa kita petik suatu pesan, laki-laki yang memperlakukan kamu layaknya seorang ratu tidak menjamin kalau dia bakalan setia. Oke, terima kasih sudah menonton video channel aku. Ambil positifnya dan buang negatifnya, dan jadikan pelajaran buat hidup ke depan yang lebih baik. Salam The Trailer, disingkat Taylor.